satu satu kisah yang akan dihantar daripada generasi ke generasi. Aku faham benda tu. Dan ini aku nak kata apa? Ini adalah satu akibat kalau hang mempunyai ketua federasi yang benar-benar faham selok-belok pemasaran bola sepak juga. Sekarang ni macam ni, Erick Thohir sebagai ketua baru PSSI yang menggantikan Iwan Bule. Aku rasa dalam 3 bulan lepas lah. Jelas levelnya sudah berbeda. Legenda Malaysia terkejut, Miliano tampil memukau saat taklukan Taiwan. Sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang dengan kabar besar dari Jakarta. Timnas Indonesia sukses membantai Taiwan dengan skor telak. Dan salah satu bintang yang menjadi pusat perhatian adalah Miliano Jonathans, pemain keturunan yang baru saja resmi mengenakan jersey merah Garuda. Aksinya di lapangan bukan hanya membuat publik Indonesia bersorak, tapi juga membuat salah satu legenda sepak bola Malaysia sampai melongo, dan akhirnya berkomentar, jelas levelnya sudah berbeda. Komentar itu cepat viral di media sosial. Netizen Indonesia merespons dengan tawa dan sindiran balik kepada tetangga, sementara fans Malaysia sebagian besar hanya bisa menghela napas panjang. Bagaimana tidak? Saat Harimau Malaya sedang sibuk mencari pemain keturunan yang entah di mana rimbanya, Timnas Indonesia justru sudah memamerkan Miliano yang langsung unjuk gigi di laga kompetitif. Artikel ini akan mengurai perjalanan laga, performa Miliano, reaksi publik, komentar legenda Malaysia, hingga dampak besar kemenangan tersebut terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Tentunya, dengan sedikit bumbu lucon agar pembaca tidak tegang seperti menunggu giliran bayar cicilan. Miliano, dari Belanda ke Garuda. Miliano Jonathans, yang lahir dan besar di Belanda, memutuskan memilih Indonesia sebagai tanah air sepak bola barunya. Keputusan ini tidak datang tiba-tiba. Sudah sejak lama, PSSI di era Erick Thohir bersama pelatih Patrick Kluivert menjalin komunikasi dengan para pemain diaspora. Miliano akhirnya mantap setelah melihat dukungan supporter Indonesia yang tidak ada tandingannya. Di Belanda, stadion penuh itu hal biasa. Tapi di Indonesia, stadion penuh plas kembang api, plas genderang, plas suara toa tetangga. Jadi lebih heboh. Candanya dalam wawancara. Dan benar saja, debutnya langsung meledak. Saat melawan Taiwan, Miliano tampil seperti pemain yang sudah lama jadi bagian skuad. Ia berlari tanpa henti, menggocek lawan dengan mudah, hingga mencetak gol yang membuat kiper Taiwan hanya bisa menatap kosong ke arah gawangnya. Mirip ekspresi orang yang baru sadar bahwa charger HP ketinggalan di rumah. Laga lawan Taiwan, dominasi tanpa ampun. Pertandingan Indonesia versus Taiwan sebenarnya sudah diprediksi bakal berjalan berat sebelah. Namun, banyak yang tak menyangka kalau hasil akhirnya benar-benar telak 6 gol tanpa balas. Dari menit awal, Indonesia menguasai pertandingan sepenuhnya. Passing pendek, kombinasi cepat, hingga serangan sayap membuat Taiwan hanya bisa bertahan seperti pagar rumah yang kerap diterobos bola anak-anak kampung. Miliano menjadi motor serangan di lini tengah. Ia memimpin ritme permainan, menjadi penghubung antara lini tengah dan depan, bahkan turun membantu pertahanan. Gol pertamanya tercipta lewat kombinasi apik bersama Ragnar Oratmangoen. Dengan satu sentuhan, Miliano mengecoh 2 bek Taiwan, lalu melepaskan tendangan keras yang membuat kiper lawan hanya jadi penonton VIP. Gol kedua lahir dari kecerdasannya membaca permainan. Ia memberikan umpan terobosan yang sukses dieksekusi oleh Joel Piroe. Sementara gol ketiganya, ya, hat-trick di laga debut resmi, menjadi momen paling viral di media sosial. Netizen pun langsung membandingkan aksinya dengan bintang-bintang dunia. Ada yang bilang, Miliano mainnya kayak gabungan Messi sama pemain tarkam favorit Bapak RT. Reaksi legenda Malaysia, jelas levelnya sudah berbeda. Di tengah euforia publik Indonesia, muncul komentar mengejutkan dari legenda sepak bola Malaysia, yang identitasnya sengaja tidak ditutup-tutupi media. Ia mengatakan, "Saya melihat Miliano bermain, dan saya harus jujur, levelnya jelas sudah berbeda dengan pemain kita. Malaysia sekarang ketinggalan jauh. Indonesia sudah punya pemain kelas Eropa, sedangkan kita masih mencari di kampung halaman siapa tahu ada sepupu jauh yang bisa main bola." Komentar ini langsung jadi bahan perbincangan panas. Netizen Indonesia menanggapinya dengan emoji tawa, sementara supporter Malaysia ada yang marah, ada juga yang pasrah.
Beberapa fans Malaysia di forum daring menulis, "Kenapa kita tidak bisa punya Miliano? Apa karena FAM lebih sibuk mengurus meeting daripada scouting?" Lelucon pun bermunculan. Ada yang bilang, legenda Malaysia saja sudah menyerah, apalagi pemainnya. Ada pula yang menyindir, "Tenang, nanti kalau ada pemain Malaysia main bagus di PlayStation, mungkin bisa dipanggil ke timnas." Atmosfer stadion, seperti konser, bukan pertandingan. Laga kontra Taiwan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan suasananya benar-benar gila. Ribuan supporter hadir dengan atribut merah putih. Spanduk bertuliskan, "Miliano, kamu bikin Taiwan bingung," terbentang di tribun. Setiap kali Miliano menyentuh bola, sorakan membahana. Bahkan, saat ia salah passing pun, bukannya dimarahi, supporter justru berteriak, "Gak apa-apa, Mil, coba lagi." Hal yang jarang terjadi di sepak bola Eropa yang keras. Atmosfer ini membuat banyak pengamat luar negeri terkejut. Ini bukan sekadar pertandingan kualifikasi. Ini lebih mirip konser rock yang kebetulan ada bola di lapangan, tulis salah satu media asing. Humor dan sindiran, Taiwan jadi korban percobaan. Kemenangan 6-0 atas Taiwan bukan sekadar hasil pertandingan, tapi juga menjadi ajang percobaan strategi baru Patrick Kluivert. Dengan komposisi pemain naturalisasi plus pemain lokal muda, Indonesia menunjukkan variasi taktik yang mengerikan. Namun, banyak yang menyindir bahwa Taiwan ibarat kelinci percobaan. Di media sosial, muncul meme dengan tulisan, "Terima kasih Taiwan, sudah jadi sparring partner yang baik." Bahkan ada yang bercanda, setelah ini, Taiwan mungkin akan menolak undangan uji coba dari Indonesia, takut jadi korban percobaan lagi. Sementara itu, netizen Malaysia tak mau ketinggalan melontarkan komentar. Ada yang menulis, "Indonesia menang besar karena lawannya Taiwan. Coba lawan kita pasti beda hasil." Namun, balasan dari netizen Indonesia cepat muncul, "Betul, beda hasil, karena kalau lawan Malaysia mungkin skornya 7-0. Dampak besar untuk Indonesia. Kemenangan ini jelas membawa dampak besar. Pertama, meningkatkan rasa percaya diri pemain. Kedua, menambah nilai strategis dalam persiapan menuju babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiga, membuat Indonesia semakin diperhitungkan di kawasan Asia. Miliano sendiri menjadi simbol era baru Garuda. Dengan usia muda dan pengalaman Eropa, ia bisa menjadi motor generasi emas. Bahkan, media asing memprediksi bahwa Indonesia kini punya peluang nyata untuk menembus Piala Dunia. Kalau Indonesia bisa mempertahankan ritme permainan ini, mereka bukan hanya lolos ke Piala Dunia, tapi bisa jadi kejutan di sana, tulis sebuah media Belanda. Malaysia yang tertinggal. Sementara Indonesia sibuk mencetak sejarah, Malaysia justru tertinggal dalam banyak hal. Kegagalan mencari pemain keturunan berkualitas, kekalahan telak di laga uji coba, hingga konflik internal membuat mereka tampak kesulitan. Komentar legenda Malaysia tadi menjadi cermin nyata bahwa perbedaan level memang sudah terlihat jelas. Bahkan, ada fans Malaysia yang berkomentar pedih, "Kami sekarang lebih sering menonton Indonesia main, karena lebih menghibur." Situasi ini membuat banyak pihak di Malaysia menuntut perubahan besar di tubuh FAM. Namun, sampai saat ini, belum ada langkah konkret selain janji manis yang seringkali berakhir hanya sebatas wacana.